Dan pemirsa, tentunya kembali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatatkan capaian kerja yang bagus dan juga positif pada paruh pertama tahun 2025. Dari sektor minyak dan gas bumi, akumulasi rata-rata mencapai 111,9 pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Produksi minyak pada bulan Juni 2025 mencapai 608,1 ribu barel per hari atau 100,05 dari target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Lalu apa saja capaian yang dilakukan Kementerian SDM selama semester pertama tahun 2025? Kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian SDM, Dwi Anggia. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Shena. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Mbak, ya? baik juga ya? Alhamdulillah. Mbak, kalau kita mengingat ya tentang SDM, kemarin nampaknya Menteri Bahlil Lahadalia ini sangat gembira, sangat senang mengingat katanya ada juga pencapaian target atau pelampauan target di SDM ini. Ya, benar banget, Sena. Jadi kalau kita melihat kemarin di hari Senin, Pak Menteri Bahlil Lahadalia mencapaikan paparan kinerja untuk semester 1. Ini tentunya juga hal yang menggembirakan buat kita. Semester 1 ini capaian kinerja tercatat sangat positif. Jadi semua tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sektor energi yang diserahkan ke Pak Bahlil, trennya alhamdulillah positif. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya koreksi sedikit ya, 1,7 itu untuk akumulasi minyak dan gas bumi, barrel oil equivalent per day. Nah, kita bicara juga produksi minyak harian itu, Sen, kalau kita berbicara trennya dari awal semester Januari sampai dengan Juni, kemarin ketika rilis itu trennya positif naik. Makanya dapat di angka 608 di atas target rata-rata. Kalau persentasenya tadi disampaikan 100,5% ya. Kita berharap dengan tren yang positif ini kalau bisa menjaga momentum terus sampai di akhir tahun, capaian tren produksi minyak ini bisa naik terus tentunya. Kemudian kita bicara soal gas bumi. Tadi disampaikan untuk target gas bumi itu di 1 juta. Hingga semester awal, selama 1 semester ini dari Januari sampai dengan Juni, trennya juga menunjukkan angka yang positif tadi disampaikan ya. Untuk produksi gas bumi 1,146 juta barrel oil equivalent per day. Artinya apa? Ya, artinya tugas yang diberikan oleh Pak Presiden kepada Pak Menteri, bismillah kita perlahan-lahan, kita optimistis, yakin bisa akan melaksanakan dengan baik. Untuk mencapai tentunya swasembada energi dan juga ketahanan energi. Oke, lalu dari pencapaian atau tren positif yang ada di semester 1 2025 ini, kedepannya bagaimana nih untuk kembali mencapai target atau melampaui target di SDM itu sendiri? Kalau bicara target, kita nggak cuma bicara target produksi minyak ya, Sen. Kita juga bicara target realisasi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Karena kalau kita bicara PNBP, sektor SDM, sektor energi itu berkontribusi cukup besar terhadap PDB, pendapatan domestik bruto kita. Itu di range 10 hingga 12% kalau kita bisa nyampaikan. Jadi sangat krusial sebenarnya fungsi di SDM ini terkait dengan penerimaan negara. Kalau kita bicara investasi juga hal yang sama. Dalam 5 tahun terakhir ini nilai investasi paling besar terjadi di tahun 2025 di semester pertama ini. Di angka untuk investasi itu di angka 13,9 miliar US dollar. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu naik 24%. Kalau tahun sebelumnya itu di angka 11,2 miliar USD. Dan ini yang terbesar sepanjang 5 tahun terakhir. Ini berada di bawah leadershipnya Pak Menteri tentunya, Pak Bahlil Lahadalia. Oke, lalu ini bagaimana dengan realisasi investasi di sektor migas dan penerimaan untuk negara juga ini? Ini yang tadi saya sampaikan. Meskipun tadi juga sempat disinggung, tapi lebih spesifiknya seperti apa ini? Kalau kita bicara realisasi, tentunya dengan banyak proyek-proyek di sektor energi ya. Kalau kita bicara SDM tidak hanya bicara minyak dan gas, kita juga bicara minerba, tambang dan lain-lain. Kita juga bicara mengenai energi baru dan terbarukan. Semuanya sudah dalam koridor yang kalau kita bisa banggakan berjalan on the track lah istilahnya. Seperti contohnya, kalau kita bicara sektor energi, karena Pak Menteri Bahlil tidak hanya sebagai Menteri SDM, juga Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi, ini juga berprogres. Kemarin baru saja bulan lalu itu menyerahkan 18 dokumen pra-FS kepada Danantara untuk ditindaklanjuti. Itu juga nilai investasinya, kebutuhan investasinya juga besar di 600 triliun ke atas. Tapi selain dari tren positif yang ada di semester 1 tahun 2025, kalau kita berbicara tentang SDM, Mbak Dwi, ada hal yang menyangkut dengan hajat banyak orang
yaitu tentang sumur masyarakat. Ini konkretnya seperti apa sih sumur masyarakat ini? Oke, kalau kita bicara sumur masyarakat ini memang cukup ramai ya kemarin Sen disampaikan terkait dengan peraturan Menteri nomor 14 tahun 2025 yang mengatur pengelolaan wilayah kerja dan kerjasama sumur masyarakat. Kenapa ini penting? Ini diharapkan juga menjadi kontribusi untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali sumur minyak yang dalam tanda kutip dikelola oleh masyarakat tapi tidak memenuhi beberapa hal. Misalnya aspek keamanannya belum ada. Kemudian aspek teknologinya belum maksimal dan juga aspek kelestarian lingkungannya tidak terjaga. Jadi Pak Menteri dengan ini berharap semua akan dibangun tata kelola untuk sumur masyarakat yang baik. Jadi based on good engineering practices yang baik. Kenapa penting? Jumlahnya cukup banyak. Saat ini sedang diinventarisir jumlah sumur masyarakat. Dikalkulasikan potensi untuk minyak produksinya itu bisa sampai 30.000 barel per hari. Oke, tapi apakah ada optimisme di balik ini? Mengingatkan kalau kita berbicara tentang minyak dan gas, ini adalah sesuatu yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Betul. Apakah positif atau optimis bahwa masyarakat bisa mengelola sumur masyarakat ini? Tentunya positif dan sangat optimis. Kenapa? Kalau enggak permennya nggak dibikin dong ya. Ya, satu itu. Yang kedua, ini juga disambut baik oleh masyarakat yang mengelola sumur masyarakat ini. Kenapa? Karena selama ini kan mereka berjalan tanpa ada aspek keselamatan. Kita tahu kecelakaan kerja untuk di sektor tambang masyarakat, sektor minyak masyarakat ini cukup besar. Ketika nanti akan ada kerjasama dengan K3S, nantinya akan ada kerjasama teknologi, kerjasama operasi, kemudian juga ada concern terhadap kelestarian lingkungan juga terjaga. Kalau kita lihat semuanya akan memberikan nilai tambah juga untuk masyarakat. Apalagi yang paling penting adalah selama ini produksi sumur minyak masyarakat itu kan kemana-mana. Istilahnya ada penyelundupan BBM kemana-mana nggak jelas. Dengan adanya permen ini nanti akan tercatat sebagai bagian dari produksi minyak nasional. Ini juga salah satu cara untuk menggenjot produksi minyak nasional pada akhirnya. Oke, lalu tujuannya untuk apa dan juga siapa saja sih yang kira-kira bisa mengakses sumur masyarakat ini? Yang pasti sumur masyarakat ini nanti akan dikelola oleh BUMD, koperasi dan juga UMKM. Penunjukannya akan dilakukan nanti oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah setempat. Dia akan melakukan inventarisir di semua daerah mana sumur yang sudah ada, yang existing ya. Kita bicaranya bukan sumur baru loh. Kita bicaranya sumur masyarakat yang sudah berjalan sejak lama. Itulah yang diatur tata kelolanya. Banyak yang salah persepsi ini Sena, banyak menyebutkan bahwa wah ada istilah boleh ngebor lagi, oh itu salah. Boleh ngebor sumur baru salah total. Karena prinsipnya adalah untuk mengatur tata kelola sumur yang sudah ada sebelumnya, yang sudah berjalan, yang selama ini tidak mengindahkan aspek keselamatan, ke teknologinya nggak ada, dan juga aspek lingkungan tidak diindahkan. Jadi ini yang akan diatur gitu loh. Jadi masyarakat pun harusnya lebih happy jadinya dengan diatur tata kelola yang baik, dan pihak K3S pun bisa bekerja sama dengan selama ini mungkin ilegal di sana ya, masyarakat colongan segala macam, sekarang teratur itu dan dijual produksinya ke pihak K3S. Oke, ini pertanyaan terakhir yang juga merupakan pertanyaan utama tentunya. Bagaimana dari Kementerian SDM sendiri mempertahankan kinerja di tahun 2025 ini? Oke, yang pasti ada banyak poin. Kalau bicara kinerja Kementerian SDM, kita tidak hanya bicara oil and gas, tapi seluruh aspek, mulai dari minyak, kemudian minerba juga, dan juga EBTKE. Dari sisi produksi minyak yang paling fokus, karena ini yang selalu diutamakan kan untuk kemandirian energi kita. Ada beberapa hal, terutama untuk meningkatkan produksi minyak dilakukan dengan update teknologi, kemampuan teknologi di sumur yang sudah ada, kemudian juga mereaktivasi idle well atau sumur yang sudah ada tapi tidak aktif begitu ya, dihidupkan kembali. Dan ini tadi salah satunya dengan merangkul masyarakat, sumur masyarakat lewat Permen 14 nomor 14 tahun 2025 ini. Jadi nggak ada lagi itu masalah-masalah di lapangan terkait sumur, semua akan tata kelolanya akan jadi lebih bagus, lebih baik begitu. Oke, informasi lengkap tentunya dari Jubir SDM Dwi Anggia langsung menjelaskan bagaimana kinerja dari Kementerian SDM sendiri di semester 1 tahun 2025 ini, dan tentunya terima kasih Mbak Dwi Anggia, sehat selalu. Salah satu senior saya di bidang jurnalistik juga, terima kasih banyak. Terima kasih Sena, good luck ya. Sehat selalu. Shine bright Sena. Amin, amin. Dan pemirsa Kabar Merah Putih akan segera kembali, tetap bersama kami.